السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita berbagai macam karunia kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Salawat beruntaikan salam pun juga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah mendapatkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk bertemu daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kita mengetahui banyak sekali keagungan yang ada pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa kita bisa beriktikaf, menghidupkan malam-malam daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan, bapak-bapak, ibu sekalian, tatkala kita berjumpa dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan, niat kita ialah menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau kita juga mengikuti daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Dan kita mengetahui, bapak-bapak, ibu sekalian, iktikaf itu boleh saja 1 jam, 2 jam, tidak mesti 1 malam. Dari sini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di dalam himpunan putusan tarjih. Memang sangat susah beribadah i'tikaf itu, apalagi mereka yang mohon maaf profesinya adalah sebagai satpam, apalagi dapat shift malam, belum lagi karyawan, belum lagi ASN yang hanya mendapatkan libur di akhir daripada bulan-bulan ini. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan daripada 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan cara beriktikaf? Yaitu ketika kita
selesai salat tarawih maka niatkanlah untuk beriktikaf di masjid ini. Ketika kita habis subuh ini pun juga kita niatkan untuk beriktikaf, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia sudah mencintai akan daku. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, anta ma'a man ahbabta. Engkau kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang engkau senangi, dengan orang yang engkau cintai. Selama hidup kita yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain tidak bukan Bapak-bapak Ibu sekalian, niat kita i'tikaf pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini ialah supaya kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang mana dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari itu. Di padang mahsyar yang panasnya sangat luar biasa, ada orang-orang yang mendapatkan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, kita 10 terakhir i'tikaf, hati kita rindu dengan masjid. Hati kita ingin selalu salat berjamaah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan daripada naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, niat kita tidak lain dan tidak bukan juga ialah supaya kita mendapatkan daripada malam-malam Lailatul Qadar. Tentu orang yang beriktikaf itu pasti mendapatkan keistimewaan daripada malam-malam Lailatul Qadar. Nah, itulah kalau kita beriktikaf maka sisipkan, hadirkan niat kita yang 3 itu. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah berkeinginan untuk mendapatkan kelebihan fadilah daripada malam-malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, semoga kita mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar, yaitu 7 golongan yang salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang banyak sekali julukannya. Salah satu julukannya adalah Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena kenapa? Ada ibadah puasa di sana. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan daripada bulan Ramadan. Dan ada juga nama lain daripada atau julukan daripada bulan Ramadan, yaitu apa? Syahrul Ghufran, bulan yang penuh dengan ampunan. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa karena iman, karena dia berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh, maka dia pun juga akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga man qama
Lailatul Ramadan, siapa orang yang qiyam Ramadan di malam hari karena iman dan juga karena ihtisab, maka dosa-dosanya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu hari Jumat ini dengan Jumat yang kemarin, bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan tahun kemarin, di antara keduanya itu akan menghapus dosa-dosa yang kita perbuat di antara keduanya, dengan syarat kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa besar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan peringatan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lah raghima anfu rajulin. Merugi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adraka Ramadan, kalau dia ketemu dengan bulan Ramadan, fansalakha, dan ketika bulan Ramadan itu sudah berakhir, falam yughfarlah, tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kita sebagai mukmin yang sejati, tujuan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya kita juga perlu tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang itu terhalang daripada ampunan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, meskipun dia bertemu dengan bulan Ramadan, kalau dia melakukan 3 sebab ini, tak mungkin dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, Bapak-bapak, Ibu sekalian? Yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Oleh karenanya keimanan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Karena dengan iman itulah amal kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak amal saleh yang dia kerjakan, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya pun tak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim faulaika habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya akan sia-sia. Allah Jalla Jalaluh tidak menganggap daripada amal itu tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sebab yang pertama ini yang menyebabkan kita terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara sebab-sebab yang mana seseorang itu kalau dia mengerjakannya akan terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua ini? Yaitu adalah dia bangga dengan maksiatnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan, setiap umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'afan, berpotensi untuk mendapatkan ampunan Allah Jalla Jalaluh. Illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Apa itu orang-orang mujahir? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ayyaf'alal 'abdu ma'siyatan fil lail
thumma bata yasturuhu rabbuh fa asbaha fayafdahu linnas. Ketika malam hari dia bermaksiat, dia mengerjakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah taala tutupi aibnya. Betapa banyak kita sudah bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap tutup aib kita. Makanya kata para ulama, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Andaikan kata dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersamaku. Nah, kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita. Saban pagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah segala aurat-auratku ya Allah. Nah, orang ini yang mujaharah ini ialah dia bermaksiat di malam hari. Allah Subhanahu wa taala sudah baik kepadanya untuk menutup aibnya, tetapi ketika di pagi hari dia umbar aib yang ia kerjakan di malam hari. Betapa banyak sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di zaman media sosial, karena ingin viral, karena ingin like dan subscribe bertambah, followers bertambah, maksiat dengan cara live. Belum lagi dikirim, diandak di Facebook, kemudian juga di Instagram, menggibah orang, kada berpakaian dengan sebaiknya atau menutup aurat, diumbar ke sana kemari. Nah, ini bisa jadi seseorang itu tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga daripada anak-anak cucu kita, jaga daripada sanak saudara kita, jangan sampai dia terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengumbar daripada aib yang dia kerjakan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang ini adalah yang terakhir daripada sebab-sebab seorang itu terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ialah ada hutang tetapi dia tidak berniat untuk membayarinya. Ada diisi hutang, ada sudah duitnya, tapi kadang nak membayari. Nah, ini pun juga berpotensi tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berdiri di hadapan para sahabatnya. Kemudian ada seorang badui itu berdiri dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru an khatayaya?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Andaikan kata ulun ini umpat berjihad lawan pian ya Rasulullah, apakah dosa-dosa ulun diampuni ya Rasulullah? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya." Kata Rasulullah SAW, jika engkau berjihad kemudian engkau meninggal, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, in qutilta fi sabilillah, syaratnya adalah anta sabirun, engkau harus sabar, kata Rasulullah SAW ketika berjihad. Muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin, berharap pahala hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berjihad hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Ghairu mudbirin, dan ketika di peperangan tidak keluar dari medan peperangan. Nah, dengan syarat itu tiga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah kalau aku kerjakan yang tiga itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata seorang Arab Badui ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadisnya.
illad dain, kecuali ada hutang. Kalau ada hutang dan dia tidak ingin, tidak ada niat untuk membayari daripada hutang itu tersebut, maka bisa jadi seseorang itu terhalang daripada ampunan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutang, yang mana ini bisa menyebabkan seseorang itu terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada satu doa dari sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau duduk di masjid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau duduk di masjid ini sedangkan waktu salat belum lagi dimulai?" Apa kata jawab sahabat ini? "Humumun ghalabatni wa duyunun raqabatni." Humumun ghalabatni wa duyunun raqabatni. Ya Allah, ulun gundah gulana. Ya Rasulullah, ulun gundah gulana. Ya Rasulullah, ulun tapulilit hutang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat itu, "Ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ammak, adhaballahu hammaka wa qada 'anka dainak." Maukah kamu, wahai sahabat Abu Umamah, aku ajarkan kepada kamu sebuah doa yang sangat indah. Kalau engkau baca pagi hari dan di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegundahanmu. Akan Allah Subhanahu wa taala bantu untuk melunaskan hutang-hutangmu. Apa doanya itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakanlah, "idza asbahta wa idza amsayta." Kalau ketika di pagi hari, ketika di sore hari, maka bacalah doa ini. "Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Faqultu dzalik fa adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada daini. Kemudian kata Abu Umamah, aku baca setiap pagi dan sore hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada kegundahanku, dan juga Allah Subhanahu wa taala lunaskan daripada segala hutang-hutangku. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada kesedihan baik di masa yang datang maupun di masa yang lalu. Kita khawatir apa jua isuk dimakan, kayak apa jua gawian PHK kah ada kah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi daripada segala kegundahan hati, baik di masa yang lalu maupun yang akan datang. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kelemahan dan juga kemalasan. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ketakutan dan kekikiran. Takut, kikir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terakhir ini, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada lilitan hutang dan tekanan orang-orang yang berbuat sewenang-wenang kepada kita. Nah, kemudian Abu Umamah membaca doa ini dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegundahannya. Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk melunaskan daripada hutang-hutangnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita terhindar daripada sebab-sebab yang mana sebab ini bisa terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah bangga ketika melakukan kemaksiatan dan dia umbar kemaksiatan itu tersebut. Yang ketiga adalah karena hutang. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terlilit hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kau ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum